Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Majelis Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Hari Jumat adalah hari mulia. Banyak amalan-amalan yang sangat dianjurkan di hari Jumat. Bukan sekedar amalan wajib sholat Jumat, akan tapi di situ adalah ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan melebihi daripada hari-hari selain hari Jumat. Seperti membaca salawat kepada Nabi SAW di hari Jumat dan di malam Jumat. Dan juga ada amalan yang luar biasa besar, agung, hendaknya kita tekuni untuk kita laksanakan di hari Jumat, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, Allah lahu minan nur, Allah akan berikan penerang kepadanya bainal jum'ataini, di antara Jumat ke Jumat. Nur di sini maknai oleh para ulama penjagaan dari Allah, karena nur adalah penerang. Nur membawa kepada petunjuk, nur membawa kepada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa melazimi dan menekuni membaca surat Al-Kahfi maka akan dijaga oleh Allah, akan selalu diberi oleh Allah nur, petunjuk. Maka ini ada dikatakan oleh para ulama, nur lahir dan nur batin. Termasuk ilmu adalah nur, penjagaan dari maksiat adalah nur, kemudian untuk melakukan ketaatan adalah nur, sehingga orang ini akan diliputi dengan nur, cahaya-cahaya kemuliaan. Maka mari kita semua senantiasa membiasakan diri kita untuk bisa membaca surat Al-Kahfi secara sempurna. Dan waktu yang paling tepat adalah di saat kita masuk di waktu pagi, waktu sholat subuh, waktu fajar, dan diakhiri dengan terbenamnya matahari. Hanya sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya boleh dimulai dari maghrib, waktu maghrib di malam Jumat itu. Akan tapi ketahuilah yang paling utama dan sangat dibukukan adalah di saat kita berada di pagi hari Jumat hingga menjelang maghrib. Maka mari kita membiasakan anak-anak kita di rumah kita. Kemudian sebisa mungkin kita bisa menghafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi. Man hafidha 10 ayatin. Barang siapa yang bisa menghafal 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, dari awal surat Al-Kahfi, wa bi riwayatin, di riwayat lain disebutkan min akhir surat Al-Kahfi, min awal surat Al-Kahfi, 10 ayat, 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi. Dalam riwayat min akhir surat Al-Kahfi, dari akhir surat Al-Kahfi, usbah minad dajjal, maka nanti akan aman daripada fitnahnya Dajjal. Maka hendaknya kita bisa menghafal awal 10 awal surat Al-Kahfi untuk ditambah, karena ini ada beberapa riwayat, ada 2 riwayat. Sebagian riwayat mengatakan 10 awal surat Al-Kahfi, sebagian lagi mengatakan 10 akhir surat Al-Kahfi. Ambil dua-duanya, maka ini akan menjadi sebab kita akan dijaga oleh Allah daripada fitnah Dajjal nanti. Dajjal fitnahnya mengerikan luar biasa. Dajjal punya fitnah dahsyat. Kalau Dajjal itu menunjuk kepada mendung akan turun hujan, bahkan baik orang yang mati pun ditunjuk akan hidup kembali. Itu adalah Dajjal. Dan fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat luar biasa. Maka semoga dengan kita bisa menghafal ayat-ayat tersebut, benar-benar kita akan mendapatkan penjagaan dari Dajjal. Akan tapi di situ juga ada sesuatu yang sangat ditakutkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada Dajjal itu sendiri. Jangan sampai kita lupa dan lengah, yaitu ulama su, orang yang punya ilmu, akan tapi ternyata dia adalah menjerumuskan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka gelarnya sebagai ahli ilmu, tapi ahli ilmu yang tidak mendapatkan nur tadi, ahli ilmu yang tidak mendapatkan bimbingan, justru ilmu yang
menjerumuskan orang lain dalam musibah, dalam bencana kemaksiatan dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ulama su, para ulama-ulama yang mereka hanya punya ilmu di otak saja, akan tidak dirasakan dengan hati mereka. Ilmu-ilmu yang hanya untuk pamer kepandaian, pamer kecerdasan. Dan itu semuanya sebabnya juga karena di saat menuntut ilmu salah, niatnya salah, yang dimakan adalah tidak halal dan sebagainya. Dan di dalam surat Al-Kahfi itu sendiri ada pendidikan indah di dalam kita menuntut ilmu. Sayyidina Musa alaihissalam di muqaddimah, di dalam permulaan surat Al-Kahfi sendiri disebutkan yawmu tira ba'san syadida. Di dalam Al-Qur'an itu di situ dibawa oleh Nabi Muhammad untuk memberikan peringatan kepada siapapun ba'san syadidan akan hukuman-hukuman Allah yang pedih nanti di akhirat. Wa yubasyshirul mu'minin, dan berikan kabar kepada orang-orang yang beriman, memberikan kabar gembira, mengingatkan kepada orang yang beriman bahwasanya balasanmu nanti di akhirat adalah satu kenikmatan. Orang-orang beriman yang mereka itu alladzina ya'maluna shalihati, mereka yang melakukan kebaikan annalahum, sesungguhnya bagi mereka itu adalah ajran hasanah, akan mendapatkan pahala yang bagus baik dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam permulaan surat Al-Kahfi itu ditunjukkan bahwasanya untuk menggapai kemuliaan yang sesungguhnya harus ada di situ adalah peringatan, sekaligus di situ ada kabar gembira. Maka kalau kita cermati dalam dakwah pun demikian. Sesaat ada dakwah, sesaat ada peringatan, awas neraka, awas hukuman Allah, dan sesaat lagi adalah kabar gembira tentang nikmat-nikmat surga, balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah di dalam kita berdakwah, mengajarkan kebaikan. Akan tapi sebelum itu semuanya ada diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Sayyidina Musa alaihissalam. Kalau kita ingin menjadi juru dakwah yang sesungguhnya, ustaz yang sesungguhnya, pembawa bendera Nabi, membawa tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya dengar bagaimana Sayyidina Musa Alaihissalam mengatakan hal Sayyidina Musa, qala lahu Musa, Sayyidina Musa berkata kepada Sayyidina Khidir Alaihissalam, kepada orang yang saleh. Sayyidina Musa adalah Nabi, mendapatkan wahyu dari Allah, berkata kepada Sayyidina Khidir Alaihissalam, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu wahai? Bolehkah aku mengikutimu? Jadi syarat menuntut ilmu adalah kesadaran ingin ikut. Makanya kalau penemuan jawab nyantri masih ada paksaan, belum niat ikut, susah dapat ilmu. Maka biar mengikuti, ingin ikut guru, ingin ikut guru. Hal attabi'uka, bolehkah aku mengikuti? Ini syarat pertama dalam menuntut ilmu, harus kesadaran kita ingin ikut. Hal attabi'uka, bolehkah aku mengikuti wahai Khidir? An-tu'allimani, untuk bisa mengajari. Harus ada kesadaran kalau kita datang ke tempat tersebut ingin menuntut ilmu. Mimma ulimta rusda, dari apa yang kau dapatkan, dari apa ilmu yang sudah kau dapatkan, rusda, yang membawa kepada petunjuk, kebenaran, kebaikan, kemaslahatan. Jadi pertama syarat penuntut ilmu agar tidak menjadi ulama agar tidak menjadi ulama yang dibenci oleh Nabi, ditakutkan oleh Nabi, hendaknya ada kesadaran. Kalau kita ini mencari seorang guru, kesadaran menjadi guru, bagaimana perjalanan Sayyidina Musa alaihissalam? Sayyidina Musa mencari perjalanan yang panjang, ingin bertemu dengan orang soleh yang dalam riwayat disebutkan dia adalah Nabi Khidir alaihissalam. Perjalanan yang panjang, capek, akan tadi ketemu seorang guru. Jadi guru harus dicari dan harus dikejar sampai di saat bertemu pun harus meminta kepada sang guru untuk bisa diizinkan agar ikut, bukan seenaknya numpang sana numpang sini pada guru, lompat sana lompat sini, tidak punya adab, maka tidak akan dapatkan ilmu yang manfaat. Harus ada ini, duduk bersama sang guru, diizinkan oleh sang guru. Hal attabi'uka, bolehkah aku wahai Musa, wahai Khidir, untuk ikut kepadamu, untuk mengajarkan kepadamu ilmu-ilmu? Diizinkan oleh Sayyidina Khidir alaihissalam, bolehlah saat itu menuntut ilmu. Kemudian setelah itu apa? Seorang menuntut ilmu harus punya kesiapan. Di saat diberi oleh Sayyidina Khidir alaihissalam beberapa aturan-aturan, dan aturan itu berat, tapi menurut seorang penuntut ilmu kadang dientengkan. Tapi ada peraturan, dalam menuntut ilmu harus ada peraturan, harus ada undang-undang, dan seorang murid harus berani berkata, satajiduni insyaallah sabira. Insyaallah saya akan sabar wahai guru. Insyaallah saya akan tabah wahai guru. Dibangunkan di tengah malam, disuruh berdiri, suruh ngapain saja harus sabar. Satajiduni insyaallah, kau akan menemukan insyaallah sabiran sabar, wala a'si laka amra, dan aku tidak akan melanggar perintahmu wahai sang guru. Aku tidak akan melanggar perintahmu. Dan ini adalah kaidah di dalam kita menuntut ilmu.
Kesabaran pertama harus ada kemauan mencari guru, kemudian ada izin, ada restu, ada kesepakatan, ada keinginan kita minta izin dari guru, dan setelah itu harus sabar dengan apapun yang diberikan oleh guru kepada kita. Dan juga bermacam-macam ketabahan di dalam kita menuntut ilmu. Bermacam-macam ujian, semakin besar ujiannya adalah semakin besar di hadapan guru sekaligus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata Imam Haddad rahimahullah taala, ada orang menuntut ilmu ada dua model. Man ja'ani ala tariqatil khassati, barang siapa yang datang kepadaku dengan tarekat orang-orang khusus, ibtalainahu, maka akan aku uji. Ujiannya berat. Wa man ja'ani ala tariqatil 'amati, barang siapa yang datang kepadaku seperti orang-orang biasa, maka 'allamnahu, akan aku ajar dengan cara biasa. Maka dari itu kesabaran harus ada bagi siapapun yang menuntut ilmu. Lihat apakah melihat guru-guru kita kadang-kadang marah kepada kita, harus sabar. Kadang guru kita menyuruh kita sesuatu yang mungkin menurut kita adalah berat, akan tapi ini adalah perintah seorang guru, hendaknya kita patuhi. Maka dengan itu semua akan mudah bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Harus sabar, tabah. Dan guru tidak akan menginginkan anaknya itu ada hancur, akan tapi guru akan selalu, guru yang baik, guru yang tulus, guru yang sesungguhnya selalu akan menginginkan anak muridnya adalah lebih bagus daripada guru tersebut. Sayyidina Khidir alaihissalam dengan Sayyidina Musa alaihissalam, berdua adalah guru dengan murid. Ada ikrar daripada Sayyidina Musa alaihissalam, kemauan untuk menuntut ilmu kepada Sayyidina Khidir alaihissalam. Dan Sayyidina Khidir pun dia mendidik Sayyidina Musa. Di saat Sayyidina Musa salah, tetap diperiksa, dijelaskan. Sabar, mendidik seorang murid harus penuh dengan kesabaran. Tidak boleh bosan-bosan. Sudah salah yang pertama, diingatkan yang kedua dan ketiga. Biarpun terjadi perpisahan antara Sayyidina Musa dengan Sayyidina Khidir, akan tapi ketahuilah, ilmu sudah didapat oleh Sayyidina Musa alaihissalam. Perpisahan tentu terjadi antara guru dengan murid, akan tapi ketahuilah, dari cara menuntut ilmu yang benar, cara menuntut ilmu yang baik dengan adab, dengan kesiapan untuk patuh, tidak akan melanggar perintah seorang guru, maka ini akan menjadikan seorang murid mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Di dalam menuntut ilmu harus ada guru. Kalau tidak, kita akan terjerumus. Di akhir surat Al-Kahfi juga dijelaskan di situ tentang orang-orang yang seolah-olah dia berbuat baik. Mulai dari dia bersedekah, mulai dari dia beramal dengan sholat atau puasa dan sesungguhnya dan yang lainnya, akan tapi ternyata dia tidak mendapatkan apapun. Karena apa? Tidak pakai ilmu. Mereka yang disebutkan alladzina dhalla sa'yuhum, mereka adalah orang-orang sesat, seolah-olah dia adalah orang baik tapi tidak punya ilmu. Sehingga dia dalam menampakkan agama, menampilkan agama dengan wajah yang seram, ada pembantaian, ada pemberontakan, ada ahli ibadah yang tidak pakai ilmu, ternyata malah melanggar Allah Subhanahu wa taala. Alladzina dhalla sa'yuhum. Maka kalau kita tidak menuntut ilmu, atau tidak duduk dengan ahli ilmu, atau tidak pakai pembimbing seorang guru, belajar melalui internet, belajar melalui, tidak pakai pembimbing, tidak pakai petunjuk seorang guru, maka ini adalah orang-orang alladzina dhalla sa'yuhum, mereka adalah orang-orang sesat. Duduk dengan guru itu penting, bersambung dengan guru adalah penting, dan itulah ciri khas di dalam pendidikan di dalam Islam, yaitu adanya sanad, sambungnya guru dengan murid, murid dengan guru, dengan guru dengan guru, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka yang di dunia itu sesat. Beribadah kelihatannya, tapi ibadah tidak benar karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka ngajak berjihad tapi salah karena tidak petunjuk, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berjuang seolah-olah, akan tapi mereka salah karena tidak ikut bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dhalla sa'yuhum, mereka adalah orang yang sesat di dalam menempuh jalan kemuliaan karena tidak pakai pembimbing, tidak pakai ilmu. Maka ketahuilah, sangat tepat di antara kalian yang menuntut ilmu, wahai anak-anak muda, dan wahai para orang-orang mulia yang sering menghadiri majelis-majelis ilmu, dekat dengan para guru, maka itu adalah agar kita tidak sesat. Jangan sampai kita sesat. Orang sesat mereka juga berjuang. Orang sesat mereka berusaha, tapi mereka salah jalan. Kalau sudah orang itu salah jalan, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira kalau mereka itu melakukan kebaikan, akan tapi ternyata mereka tidak mendapatkan kebaikan apa-apa. Artinya apa? Ilmu adalah penting. Siapapun dari kita harus ada ilmu. Urusan apapun, kalau mengamalkan satu amalan tanpa ilmu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengirim kepada kita guru-guru yang saleh, guru-guru yang baik, guru-guru yang bisa memimpin kita untuk bisa sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah menjadikan kita murid-murid yang baik, murid-murid yang benar, murid-murid yang tulus, murid-murid yang pasrah, murid-murid yang patuh kepada guru-guru mulia kita. Dan semoga Allah kelak mengirimkan kepada kita murid-murid juga yang baik, yang patuh, yang tulus,
yang bisa mendengar apa yang kita sampaikan kepada mereka. Sehingga antara kita dengan guru-guru kita adalah tetap sambung tidak saja dengan ilmu, akan tapi dengan adab. Begitu juga kita dengan murid-murid kita tetap sambung tidak cukup dengan ilmu, akan tapi dengan adab dan tata krama. Yang adab dan tata krama adalah hakikat menyambung ilmu itu sendiri. Ilmu tidak dibarengi dengan adab akan terputus. Ilmu tidak dibarengi dengan akhlak akan terputus. Karena akhlak inilah yang akan menjadikan Islam itu indah, akhlak itu yang ditekankan oleh Nabi SAW. Kebenaran seperti apapun jika tidak dibarengi dengan akhlak, maka ketahuilah tidak akan mudah sampai kepada orang lain. Akan tapi akhlak itu yang memudahkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW di samping Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa kebenaran, akan tapi Nabi Muhammad SAW adalah mu'idul utammima makarimal akhlak, diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk membawa akhlak yang mulia. Maka dari itu mari kita jaga kebenaran yang kita ambil dari seorang guru, tapi ternyata tidak cukup, kita harus jaga adab dan tata krama kepada guru. Begitu juga seorang guru dengan murid, hendaknya kita juga memberikan ilmu kepada mereka, sekaligus kita punya adab dan tata krama, mengajari mereka dengan adab dan tata krama agar ilmu kita sambung dengan murid kita dan ilmu kita sambung dengan guru kita. Ma'asyiral muslimin, in asal al-kalam kalamullahi malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawli yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samii'ul 'alim. Astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad man tasara 'aynan bin nadhar wa udhlan khabar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita merenungi diri kita sendiri. Selama kita hidup, kita sering mencari guru untuk belajar ilmu ekonomi, untuk belajar ilmu kedokteran, untuk belajar ilmu-ilmu dunia. Akan tapi sadar atau tidak, ternyata kita kurang belajar duduk dengan guru untuk belajar ilmu keselamatan di akhirat. Sadari semuanya, kalau kita hanya ingin belajar kepada seorang guru untuk memakmurkan dunia, apapun bentuknya dunia akan kita tinggalkan kalau tidak meninggalkan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu dan lengah, terlena dengan kebiar dunia ini. Memang perlu kita untuk belajar ilmu dunia ini karena kita mendapatkan tugas dari Allah sebagai khalifah di muka bumi. Akan tapi ketahuilah, yang lebih perlu untuk kita makmurkan adalah akhirat. Dan memakmurkan dunia tidak bertentangan dengan memakmurkan akhirat, asalkan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka menuntutlah ilmu dunia, tapi niatkan itu semuanya adalah untuk memakmurkan akhirat kita. Apapun yang kita cari, apapun yang kita cari. Jadi kita harus sadar kalau kita butuh kepada ilmu dan kita harus mencari. Seperti kisah Sayyidina Musa AS mencari seorang guru. Kita mencari guru ilmu pendidikan umum akan tapi sangat salah dan salah kalau kita tidak pernah mencari guru di dalam ilmu pendidikan agama. Pendidikan umum kita harus duduk dengan guru. Ilmu kedokteran adalah untuk membenahi jasad, akan tapi tidak sah seorang dokter ketika duduk dengan dokter-dokter yang mengajarinya. Bagaimana kita akan membenahi roh, tidak pernah duduk dengan seorang guru. Seorang guru yang membimbing kita, sungguh itu sangat salah dan salah. Maka perlu namanya guru. Dan ingat di dalam berguru harus ada niat untuk kita mendengar omongannya, patuh dengannya. Seperti halnya ilmu pendidikan umum sekalipun, kalau tidak patuh dengan guru tidak akan bisa berhasil. Apakah itu ilmu ekonomi atau ilmu kedokteran, apalagi ilmu akhirat, harus ada guru dan harus ada kepatuhan kita kepada ulama-ulama, kepada guru-guru yang mengajari kita. Kemudian setelah itu lihat, mari kita gunakan ilmu itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, supaya ilmu kita tidak menjadi bencana buat kita, supaya ilmu kita tidak menjadikan kita adalah orang yang sangat ditakuti Nabi karena kita lebih kejam daripada Dajjal.
kita ditakuti oleh Rasulullah. Alhamdulillah. Maka ayo dengan ilmu yang kita dapatkan, kita amalkan, kita gunakan untuk kebaikan di diri kita, untuk masyarakat kita, keluarga kita semuanya. Nah, kesadaran ini adalah penting. Kemudian juga, sudahkah kita beradab di saat kita menuntut ilmu? Sudahkah kita mengadu kepada Allah di saat kita belajar? Sayyidina Musa mengatakan insya Allah waktu berjanji akan patuh kepada Sayyidina Khidir alaihissalam, mengatakan insya Allah. Artinya apa? Jangan sampai di saat kita menuntut ilmu hanya mengandalkan akal kita, akan tapi kita harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah Anda dengan sungguh-sungguh, kepatuhan dengan guru dan lainnya. Kemudian jangan lupa Anda harus sering mengadu kepada Allah. Gunakan waktu-waktu untuk mengadu kepada Allah di tengah malam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu menghantarkan kepada kita keselamatan. Mencari guru, memohon kepada Allah dengan kepatuhan, kesabaran, ketabahan, maka ini adalah kunci kesuksesan kita di dunia dan kesuksesan nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin, innallaha amarakum bi amrin bada'a fi nafsi wa tala bi malaikatihi wa qala 'azza min qabil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mari kita doa bersama. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai yang Maha Kasih, ya Allah. Wahai yang Maha Kasih, kami mohon kepada-Mu, ya Allah. Kirimkan kepada kami guru-guru yang mulia, ya Allah. Kirimkan kepada kami guru-guru yang baik, ya Allah. Kirimkan kepada kami guru-guru yang bisa menyelamatkan kami, ya Allah. Zaman-zaman mengerikan, ya Allah. Banyak hamba-Mu salah berguru sehingga mereka, ya Allah, bukan mendapatkan petunjuk, akan tapi justru semakin jauh dari-Mu, ya Allah. Kami ingin, ya Allah, kirimkan kepada kami guru-guru yang baik, ya Allah. Kami ingin seorang pembimbing yang sesungguhnya, yang secara lahir dan batin mereka sambung kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad dan sambung dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, guru-guru yang baik, dan jauhkan kami dari guru-guru yang menjerumuskan dan menyesatkan. Dan kami mohon guru-guru kami selama ini yang mengajar kami, jadikan mereka adalah hamba-hamba tercinta-Mu, ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang Kau cintai, ya Allah. Jadikan mereka orang-orang pilihan-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah murid-murid kami adalah orang-orang pilihan-Mu, dan jadikan kami orang-orang pilihan-Mu, sehingga kami dan guru-guru kami, ya Allah, kami dan murid-murid kami, ya Allah, sampai menyambung, ya Allah, hingga pada kekasih-Mu Nabi Muhammad bersama dalam rombongan menuju surga-Mu dan kelak di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, zaman-zaman mengerikan, ya Allah, melalui media dan lainnya, guru-guru yang menjerumuskan juga pertebaran di sana sini, ya Allah. Dan sungguh, ya Allah, kami tidak bisa mengontrol semua sanak kerabat kami. Kami tidak bisa memantau semua daripada kerabat anak-anak kami. Maka kami mohon, ya Allah, kami serahkan kepada-Mu dan jaga mereka semua, ya Allah. Jangan sampai datang kepada mereka guru-guru yang menjerumuskan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang berikan kami semakin takut kepada-Mu, ya Allah. Ilmu yang menjadikan kami semakin rindu untuk melakukan kebaikan, ya Allah. Jangan sampai ilmu kami adalah ilmu, ya Allah, yang menjadikan kami jauh dan semakin dalam di neraka jahanam. Kami ingin ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Kami ingin Kau beri ilmu, ya Allah, yang dengan ilmu itu kami bisa meninggikan air mata di tengah malam. Kami semakin khusyuk di dalam ibadah. Kami semakin rindu kepada-Mu dan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Engkau yang memberi ilmu, Engkau yang memberi ilmu, ya Allah, dan Engkau yang memilih hamba-Mu untuk menjadi ahli ilmu. Maka kami mohon berikan kepada kami dan anak-anak kami semua ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ilmu yang menjadikan Kau kepada kami, ilmu yang menjadikan kekasih-Mu Nabi Muhammad bangga dengan kami, ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala kemaksiatan, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Ya Allah, di sana sini banyak kemaksiatan, ya Allah. Di sana sini banyak kemaksiatan dan pelanggaran, ya Allah. Dan sebab pelanggaran dan kemaksiatan rata-rata karena kebodohan mereka. Maka kami mohon, ya Allah, jangan Kau, ya Allah, berikan kepada mereka bimbingan dan petunjuk-Mu, ya Allah. Dan mudahkan mereka, ya Allah, untuk tobat kembali kepada-Mu, dan mudahkan mereka untuk mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang manfaat. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, jadikan kami sebab sampainya ilmu kekasih-Mu Nabi Muhammad kepada hamba-Mu. Jadikan kami rombongan yang menjadi sebab, ya Allah, ilmu kekasih-Mu Nabi Muhammad didengar oleh umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan kami ulama-ulama kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Anak-anak kami jadikan mereka menyambung lidah kekasih-Mu Nabi Muhammad yang sesungguhnya, ya Allah. Berikan mereka kemuliaan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Dan anak-anak murid kami semua dan anak-anak kami semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, semua yang ada di kiri kanan tempat ini, jadikan mereka ahli surga-Mu yang mendengar suara ini, yang menyaksikan ajaran ini. Jadikan berikan kepada mereka bimbingan dan petunjuk-Mu, ya Allah.
Dan kami mohon ya Allah, ya Allah panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat-sifat busuk, sifat-sifat kotor. Jauhkan kami dari dengki dan dendam. Jauhkan kami dari dengki dan dendam. Jauhkan kami dari dengki dan dendam. Dan ya Allah, jadikan kami kelak ya Allah, jadikan kami orang tua ya Allah, yang mengerti kebutuhan anak-anak kami ya Allah di akhirat nanti ya Allah. Sehingga kami tidak salah bisa menyukulahkan anak-anak kami ya Allah. Sehingga kami tidak salah bisa membimbing anak-anak kami. Banyak orang tertipu dan terlena ya Allah. Banyak orang yang lalai urusan anak-anak mereka. Di saat urusan mencari dunia atau ilmu dunia semangat, dan kami mereka lemah di saat mencari urusan akhirat. Dan kami ya Allah bersyukur kepadamu. Banyak di antara hamba-hamba ya Allah, khususnya berkumpul di tempat ini ya Allah, telah memudahkan orang tua mereka untuk mengirim anak-anak mereka agar belajar ilmu akhirat. Ilmu akhirat di samping ilmu dunia yang harus mereka pelajari. Semoga ya Allah mereka menjadi orang tua yang telah akan dapatkan kemuliaan bersama anak-anak mereka di surga-Mu ya Allah, bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ma'asyiral muslimin, mari kita semakin khusyuk dalam memohon kepada Allah. Memohonlah kepada Allah semoga Allah turunkan hujan rahmat untuk kita semua. Kekeringan ada di sana sih. Ya Allah, berikan kepada kami hujan ya Allah, hujan rahmat ya Allah. Berikan kepada kami hujan yang penuh rahmat ya Allah. Kekeringan di sana sini ya Allah. Dan hanya Engkau ya Allah yang bisa menurunkan hujan. Maka jangan Kau hukum kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Dan ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya Rabbana fa'anna al-bala wal waba wal zina wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa batan. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi sulahul islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahli man fi halakihi wa ahli islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ansur man nasara al-islam wal muslimin wa akhdhul man khadhala al-islam wal muslimin. Allahumma ya Rabbana warda an al-khulafa'ir rasyidin الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين. اللهم يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تؤثر علينا انك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. معاشر المسلمين، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واسألوه من فضله يؤتكم واذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر.